Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kami yang masih kami nikmati dan rasakan hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Ina dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan kita Senin 20 Januari 2025 yang terambil dari kitab Yesaya 42 ayatnya yang pertama. Dalam bahasa Batak beginilah firman Tuhan, idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku nunga huapeo to dikutu ibana taharia sonon nama uhum tu akka bakso parbegu. Dalam bahasa Indonesia, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, yang telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Manginang dan saudara-saudara sekalian, pada pagi yang indah ini kita kembali lagi belajar melalui nubuat Nabi Yesaya. Bagaimana nubuat hari ini tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai seorang hamba. Apakah hamba yang dimaksud hanyalah Yesus Kristus? Itu adalah salah satu jawaban, tetapi saat ini juga diingatkan kepada kita bahwa kita yang telah disatukan dalam iman baptisan kita sebagai seorang Kristen, kita juga mengambil bagian sebagai seorang hamba yang bertugas untuk menjalankan fungsi yang telah dinubuatkan dari Nabi Yesaya, bagaimana kita menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Mainang dan saudara-saudari sekalian, Yesus Kristus sebagai hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk menaungi kita, sebagai hamba yang telah dipilih oleh Allah sebagai seorang juru selamat dalam kehidupan kita. Baru saja kita melewati hari kelahirannya, memperingati hari kelahirannya di hari Natal. Bagaimana Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, Dia dipilih oleh Allah sebagai penyataan hukum kepada bangsa-bangsa. Hal ini juga amanah yang juga diberikan kepada kita. Bagaimana 3 hal sebagai hati seorang hamba yang dinubuatkan melalui kitab Nabi Yesaya. Yang pertama yaitu sebagai seorang hamba yang penuh Roh Kudus. Bagaimana hati kita, pemikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya setiap tujuan dalam kehidupan kita menyerahkannya melalui Yesus Kristus dan Tuhan Allah kita, tidak terlepas dari tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita sebagai pembawa keadilan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba yang menegak keadilan. Tema minggu kita di tanggal 19 Januari, bahwa Allah sebagai seorang yang adil dan menunjukkan kebenarannya. Artiannya mainang dan saudara-saudara sekalian, kita dituntut sebagai seorang hamba yang penuh keadilan. Bahkan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menunjukkan kepada kita bagaimana Dia adil akan segala hal dalam kehidupan kita, dan Dia berkomitmen dalam kehidupan kita akan selalu diselamatkan. Dan yang ketiga yaitu menjadi cahaya terang. Kita diminta oleh Allah sebagai cerca-cerca cahaya, sebagai cahaya yang menerangi sekitar kita, lingkungan kita, diri kita sendiri, keluarga kita. Karena sebagai seorang hamba kita harus sebagai seorang terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian menginang bahwa sebagai seorang hamba itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kita baca ayat ini adalah sebagai ayat yang indah, karena kita sebagai hamba yang dipilih, Yesus sebagai hamba yang dipilih, dan kita tarik dalam kehidupan kita bahwa kita juga dipilih oleh Allah untuk menyatakan hukum-hukumnya dalam bangsa-bangsa. Tetapi mainang dan saudara-saudari sekalian, di balik itu ayat ini merupakan tantangan bagi kita saat ini. Apakah kita sebagai umat manusia siap menjadi seorang hamba dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita siap sebagai seorang hamba yang menegakkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mau sebagai hamba yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi cahaya bagi penerang dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sekitar kita? Tentunya ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan sudah memberikan tantangan kepada kita, bagaimana refleksi diri kita, bagaimana kesiapan diri kita sebagai seorang yang menerima tugas tanggung jawab itu, sebagai seorang hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena kehadiran Yesus Kristus,
itu sudah terlebih dahulu menunjukkan kepada kita bahwa Dia sebagai hamba yang telah dipilih, bahwa Dia sebagai hamba yang telah dinaungi oleh Yesus, yang dinaungi oleh Allah, sehingga sebagai seorang hamba hendaklah kita mencerminkan kehidupan Allah dan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita lalai atas tugas tanggung jawab kita. Kita sebagai hamba yang telah dipilih, hendaklah kita mau menjalankan itu dalam tugas kita sehari-hari. Semoga Amanginang kita dapat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.